Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak teacher yang di rumah? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dengan berdoa sebelum belajar, mudah-mudahan ilmu yang kita cerna bisa dipelajari dengan baik. Kemudian, mari kita saksikan video dari teachernya, yaitu tentang subtema 3 pembelajaran 1. Anak-anak, sekarang bisa dibuka bukunya halaman 60, yaitu tentang pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Di dalam sebuah teks tersebut ada 4 paragraf. Paragraf yang pertama yaitu di Indonesia ada 2 jenis musim. Kemudian paragraf yang kedua, pada musim hujan, hujan sering turun. Kemudian paragraf yang ketiga, pada musim kemarau hampir setiap hari cuaca cerah. Kemudian paragraf yang keempat, ketika cuaca cerah udara terasa panas. Jadi dalam sebuah teks itu ada 4 paragraf. Jadi masing-masing paragraf itu di awal paragraf tulisannya dimajukan atau dijorokkan ke dalam. Kemudian kita lihat halaman 61, setelah kita membaca pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia, sekarang kita menuliskan rangkuman peta pikiran, yaitu pada halaman 61, pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Peta pikirannya itu yang pertama atau paragraf pertama, hujan mempengaruhi cuaca. Ketika hujan sering terjadi, tanda musim hujan telah datang. Kemudian paragraf yang kedua, ketika hujan suhu udara terasa lebih dingin dan orang menggunakan pakaian yang tebal. Kemudian untuk paragraf yang ketiga, ketika cuaca cerah nelayan pergi melaut dan membuat garam. Dan paragraf keempat, ketika cuaca cerah orang menggunakan pakaian yang menyerap keringat dan menggunakan topi. Jadi di dalam sebuah teks itu atau teks pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia terdapat 4 paragraf. Jadi ketika ada sebuah teks kita bisa membuat sebuah rangkuman atau peta pikiran, sehingga dari teks yang banyak itu bisa kita rangkum menjadi sedikit sehingga mudah dipahami. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan dengan bantuan gambar. Nah, silahkan kalian lihat buku paket kalian masing-masing pada halaman 62. Nah, seperti yang dalam video yang ingin teacher sampaikan, di situ terdapat pecahan yang bernilai 2/4. Nah, kenapa bisa dibilang 2/4? Karena yang diarsir adalah jumlahnya yang warna kuning 2, kalian disebut sebagai pembilang, sedangkan jumlah keseluruhan kotak adalah 4, jadi 2/4. Dijumlahkan dengan 1/4 ya. Nah, bagaimana cara menjumlahkan pecahan dengan bantuan gambar? Nah, perhatikan baik-baik. Pertama, kalian tadi sudah melihat yang diarsir atau diberi warna adalah sebagai pembilang. Jumlahnya berapa? 2. Sedangkan pecahan sampingnya yang diarsir atau diwarnai adalah jumlahnya 1. Nah, nanti tinggal kalian gabungkan menjadi seperti ini gambar di sampingnya. Jadi ada 2, 1 dan 2, 1 dan 2. Nah, 3-nya ditaruh sini. Jadi jumlah keseluruhan adalah 3 sebagai pembilang, penyebutnya adalah jumlah keseluruhan, yaitu adalah 4. Nah, jadi 2
4 ditambah dengan 1/4 adalah 3/4 ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita lanjutkan untuk latihan berikutnya. Nah, di bawah ini ada contoh seperti yang dalam buku paket kalian masing-masing. Terdapat contoh kalian disuruh untuk menjumlahkan pecahan dan memberi warna. Nah, bagaimana caranya? Seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa berapa yang diarsir sebagai pembilang, kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sedangkan berapa jumlah keseluruhan sebagai penyebutnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 4/6. Nah, sudah diketahui bahwa pecahan yang pertama adalah 4/6. Dijumlahkan berapa? Kita hitung berapa yang diarsir? 1. Dari berapa keseluruhan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, cukup paham ya? Ya, kalau sudah cukup paham, kita lanjutkan. Nah, bagaimana hasilnya? Caranya memberi warna? Nanti kita akan mewarna setelah kita bisa menjumlahkannya dulu. Nah, coba kita tuliskan 4 ditambah 1 berapa? Kita tinggal menjumlahkannya 5. Nah, 5. Sedangkan penyebutnya sama, tidak usah dijumlahkan, tetap kita tulis sama. Nah, jadi penjumlahan 4/6 ditambah 1/6 sama dengan 5/6. Karena kita tinggal menjumlahkan yang atas atau pembilangnya, kita jumlahkan, hasilnya menjadi 5/6. Nah, sekarang bagaimana cara untuk memberikan warna? Untuk membuktikan bahwa itu 5/6 adalah kita ambil warna, kita warnain dulu. Kita warnain 4, jumlah 4 pecahan yang pertama tadi 4 ya. 4 seperti ini. Nah, kalau sudah ketemu 4 sama yang ada di pecahan pertama, dijumlahkan 1 lagi, tinggal dijumlahkan 1, boleh di atas bawah. Kita ambilkan contoh di sini di atasnya. Nah, ini yang 1/6, 1/6-nya. Nah, jadi kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 sebagai pembilangnya dan penyebutnya adalah 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, begitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kalian kerjakan untuk latihan berikutnya yang B di buku paket kalian, masih di halaman 62. Setelah itu nanti akan ada tugas-tugas yang akan diberikan oleh teachernya. Terima kasih. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan atau corak. Nah, gambar dekoratif biasanya digunakan untuk menghias permukaan suatu benda. Misalnya karpet, kain, dan dinding. Unsur-unsur gambar dekoratif ada 3, yaitu pertama garis, ada garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis bersilang, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, dan garis gelombang. Dan yang kedua ada bentuk lingkaran, persegi panjang, segitiga, dan persegi. Yang ketiga ada warna. Nah, warna ini ada perpaduan. Kuning dan merah itu adalah oranye, kuning dan biru menjadi hijau, dan merah dan
biru menjadi ungu. Nah, unsur-unsur dekoratif ini sudah kita pelajari di semester pertama. Cukup sekian penjelasan dari teacher-teachernya, mudah-mudahan bisa dipahami, dan jika belum paham bisa dibaca lagi bukunya dan dilihat lagi videonya, dan jika belum paham bisa menghubungi teacher-teachernya. Cukup sekian penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.